Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sosok yang mungkin paling bertanggung jawab atas lahirnya metode ilmiah modern, Galileo Galilei. Lahir di Pisa tahun 1564, Galileo muda sebenarnya sempat terkendala masalah keuangan saat belajar di Universitas Pisa. Namun, kejeniusannya tak terbendung. Pada 1589, ia justru kembali ke sana sebagai pengajar, sebelum akhirnya menetap di Universitas Padua hingga tahun 1610. Di masa inilah ledakan penemuan ilmiahnya dimulai. Sumbangan besarnya yang pertama adalah di bidang mekanika. Bayangkan, selama berabad-abad, orang percaya pada teori Aristoteles bahwa benda berat jatuh lebih cepat daripada benda ringan. Tapi Galileo tidak langsung percaya. Ia melakukan eksperimen dan membuktikan bahwa semua benda jatuh dengan kecepatan yang sama jika kita meniadakan gesekan udara. Inilah awal mula penggunaan matematika untuk merumuskan hukum alam. Lalu, tibalah tahun 1609 yang mengubah segalanya. Saat mendengar kabar tentang penemuan alat optik di Belanda, Galileo dengan kegeniusannya mampu menciptakan teleskopnya sendiri. Ketika ia mengarahkan alat itu ke langit, dunia tidak lagi sama. Ia melihat bulan ternyata tidak mulus, melainkan penuh kawah dan gunung seperti bumi. Ia menemukan bahwa Bima Sakti terdiri dari jutaan bintang, bukan sekedar kabut. Bahkan, ia menemukan 4 bulan yang mengelilingi Jupiter dan fase-fase pada planet Venus. Penemuan ini menjadi bukti kuat bahwa teori Kopernikus benar. Bumi dan planet-planetlah yang berputar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Namun, kebenaran ini membawanya ke dalam masalah besar. Dukungannya terhadap teori matahari sebagai pusat alam semesta membuatnya berhadapan dengan pihak gereja. Pada tahun 1616, ia sempat dilarang menyebarkan teorinya. Puncaknya terjadi pada tahun 1632 setelah ia menerbitkan mahakaryanya, Dialog tentang Dua Sistem Penting Dunia. Galileo diseret ke pengadilan agama di Roma. Di bawah tekanan berat, ilmuwan berusia 69 tahun ini terpaksa mencabut pernyataannya di depan umum agar terhindar dari hukuman berat. Meskipun ada legenda yang menyebutkan bahwa setelahnya ia berbisik pelan, "Eppur si muove," atau meskipun begitu, ia tetap berputar. Galileo menghabiskan sisa hidupnya sebagai tahanan rumah di Arcetri hingga wafat pada tahun 1642. Ia adalah lambang perlawanan terhadap dogma dan pejuang kebebasan berpikir. Warisan terbesarnya bukanlah sekedar teleskop atau hukum jatuh bebas, melainkan metode ilmiah empiris. Ia mengajarkan kita bahwa sains harus didasarkan pada percobaan nyata dan perhitungan kuantitatif, bukan sekedar argumen filosofis yang rumit. Tanpa Galileo, mungkin dunia modern yang kita nikmati saat ini tidak akan pernah ada.